Silakan dulu, Pak. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Dr. Satria yang berjaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rama, dok. Bapak Rawong umur berapa? Untuk saat ini umur saya 24 tahun, dokter. Tinggalnya di mana? Untuk tempat tinggal saat ini di Banyuning, Dok. Sudah berkeluarga? Belum, dok. Belum. Baik, jadi Pak ada pilihan apa datang ke sini? Saya merasa ada perasaan tidak nyaman gitu di alat kelamin saya, dokter. Jadi dari 3 hari yang lalu itu, jadi takutnya ada kenapa-napa gitu loh, dok. Sebelumnya ada pernah diperiksakan? Belum, dokter, belum pernah. Belum pernah. Baik Pak, pada pemeriksaan kali ini Bapak dimohonkan untuk membuka bagian celana Bapak. Dan pada pemeriksaan kali ini mungkin agak sensitif, tapi tenang saja karena saya akan menjaga kerahasiaan dari hal-hal yang akan diperiksa. Apakah Bapak bersedia? Sedia, dok. Baik Pak, silakan untuk kencing terlebih dahulu dan lepas pakaian dalam Bapak. Sekaligus saya melakukan tindakan aseptik. Make that, dok. Sekarang saya akan melakukan tindakan aseptik dan pemasangan tinskut terlebih dahulu. Baik Pak, karena di sini Bapak sudah siap, sudah melepas pakaian dan sudah melakukan kencing tadi. Di sini saya yang pertama kali akan saya lakukan yaitu intensi pada bagian penis Bapak, pada bagian penis dan prepitium. Dan karena Bapak juga sudah melakukan sirkumsisi, jadi di sini saya tidak perlu melakukan retraksi pada prepitium Bapak. Baik Pak, dari hasil deteksi yang saya dapatkan, saya peroleh bahwa tidak ada kelainan pada bagian penis Bapak, tidak ada perubahan warna, tidak ada smegma yang terlihat pada bagian penis Bapak juga, dan lubang OUE juga tepat di tengah-tengah penis Bapak. Jadi hal ini juga merupakan kondisi yang normal Bapak ya. Baik Pak, karena tadi telah melakukan deteksi, maka saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi bagian dorsal pada bagian penis Bapak. Sebelumnya di sini jika Bapak merasakan rasa nyeri bisa Bapak sampaikan. Apakah ada rasa nyeri Pak? Iya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Iya. Baik Pak, karena tadi saya telah melakukan palpasi dan Bapak juga tidak merasakan nyeri, maka di sini saya simpulkan bahwa pada bagian dorsal penis Bapak tidak terdapat kelainan dan tidak terdapat trombosis vena juga yang saya rasakan. Karena di sini saya tidak merasakan adanya jaringan yang tidak merasakan adanya bagian yang keras pada bagian penis Bapak. Jadi di sini juga Bapak tidak terdapat karsinoma. Baik Pak, karena tadi pada palpasi bagian dorsal sudah, maka saya lanjutkan untuk palpasi bagian ventral. Nah, di sini sama seperti tadi, jika Bapak merasakan rasa nyeri, bisa Bapak katakan. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Apakah ada rasa nyeri? Baik, Pak. Karena tidak ada, di sini saya dari hasil palpasinya juga merasakan bahwa muara uretra Bapak teraba, dan hal ini juga berarti Bapak tidak terdapat struktura pada bagian uretra, dan Bapak aman dari karsinoma pada uretra. Jadi pada hasil pemeriksaan palpasi ventral juga Bapak dinyatakan masih normal Pak. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian inguinal Bapak. Jadi jika Bapak merasakan rasa nyeri, Bapak bisa katakan ya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Iya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Iya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Baik Pak, karena tidak ada rasa nyeri dan di sini juga saya tidak ada merasakan pembesaran pada bagian inguinal Bapak, maka di sini kelenjar-kelenjar atau di bagian inguinal Bapak juga normal dan tidak ada peradangan yang terjadi. Oke, jadi Pak, setelah saya melakukan inspeksi dan juga palpasi tadi pada penis dan juga inguinal Bapak, saya tidak lihat adanya abnormalitas dan juga tidak terasa adanya nyeri tadi. Sekarang saya akan melanjutkan ke inspeksi dan juga palpasi skrotum Bapak. Mohon maaf apabila tidak nyaman Pak, permisinya Pak. Jadi pertama saya akan melakukan inspeksi pada skrotum. Jadi di sini saya akan melihat skrotum apakah ada pembengkakan ataupun ada ketidaksimetrisan. Baik, jadi setelah saya lihat skrotum dextra dan juga sinistra Bapak ini normal ya Pak ya, dan juga simetris, tidak ada pembengkakan di salah satu, tidak terlihat adanya perubahan warna kulit pada skrotum, tidak terlihat adanya varises ataupun jaringan parut juga. Dan di sini juga tidak terlihat adanya peradangan pada skrotum Bapak Pak. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan palpasi masing-masing pada skrotum dextra dan juga sinistra Bapak. Jadi saya akan mulai dari palpasi skrotum dextra. Apabila terasa sakit tolong bilang ya Pak. Apakah sakit Pak? Apalah ada terasa sakit Pak? Baik, apakah ada terasa sakit Pak?
Baik, jadi di skrotum dextra tidak terasa adanya nyeri pada saat dipalpasi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada skrotum sinistra. Apakah ada sakit, Pak? Tidak. Apakah ada sakit tuh, Pak? Tidak. Baik, jadi di testis pasien juga tidak terasa sakit saat dipalpasi di bagian testisnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi sedikit ke arah epididymis dan juga ke spermatikor pasien. Apabila sakit tolong dibilang ya Pak. Oke. Apa sakit, Pak? Apakah sakit, Pak? Tidak. Baik, selanjutnya ke yang sinistra. Apakah sakit, Pak? Apakah sakit, Pak? Baik, jadi dari hasil palpasi skrotum dextra dan juga sinistra tadi, saya mempalpasi bagian testis pasien, epididymis pasien dan juga spermatikor pasien juga. Jadi dari saya mempalpasi dextra dan sinistra juga tidak terasa adanya nyeri, berarti di sana tidak adanya pembengkakan dan juga tidak adanya penyempitan pada spermatikor dan juga tidak ada peradangan pada epididymis dan juga bagian yang lainnya. Baik, jadi sekian pemeriksaan yang dapat saya lakukan. Jadi Bapak bisa memakai pakaian dalam dan juga celana Bapak lagi, dan Bapak bisa duduk di meja kembali selagi saya melakukan tindakan aseptiknya, Pak nih. Baik, jadi setelah saya memeriksa pasien, inspeksi dan juga palpasi penis, testis dan juga inguinal pasien, selanjutnya saya akan melepaskan handscoon saya dan langsung membuangnya ke tong sampah. Lalu langsung menggunakan tindakan aseptik sekali lagi sebelum melakukan interpretasi kepada pasien. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan kami Bapak tadi, saya sudah memeriksakan beberapa seperti inspeksi dan juga palpasi nih Pak nih. Jadi dari yang saya lakukan tadi semuanya hasilnya ini kan normalnya Pak nih, di mana saat saya melakukan inspeksi pada penis Bapak, pada skrotum Bapak dan juga inguinal Bapak Nika tidak terjadi adanya perubahan warna pada kulit Bapak, tidak terlihat adanya jaringan parut dan tidak terlihat ada juga pembengkakan ataupun jaringan yang radang nih Pak nih. Dan juga pada saat saya palpasi penis Bapak Nika tidak ada terjadi penumpukan sperma di ujung penis Bapak, tidak adanya terlihat radang ataupun pembengkakan yang saya rasa, dan juga tidak ada trombosis vena maupun karsinoma Pak nggih. Dan di inguinal juga tadi tidak ada pembengkakan juga yang saya rasakan, dan juga pada saat saya melakukan palpasi skrotum tadi juga Bapak tidak ada merasakan nyeri, di mana saya juga pada saat palpasi Nika tidak ada pembengkakan di testis Bapak, tidak ada jaringan radang, tidak ada terasa adanya varises dan juga adanya nyeri, berarti Nika sudah benar-benar normal nih Pak nih. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah dari Bapak sendiri ada pertanyaan? Coba dulu. Baik, jadi sekian untuk pemeriksaannya. Bapak bisa menunggu hasilnya di luar ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dok. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Afi yang kali ini bertugas jaga di klinik ini. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Saras dok. Ibu Saras. Ibu Saras usia berapa Ibu? 35 tahun. 35 tahun. Ibu beralamat di mana? Di Abimanyu. Di Abimanyu. Baik, Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah dokter. Sudah menikah Ibu. Apakah Ibu sudah pernah melahirkan? Sudah. Sudah. Ibu punya anak berapa Ibu? 2 dok. Punya anak 2 Ibu. Baik, sehubungan dengan kedatangan Ibu kemari, apakah ada yang perlu dikonsultasikan? Saya ada keputihan dokter. Keputihan nih, keputihannya itu sejak kapan Ibu? Sudah 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Apakah dalam waktu 3 hari itu keputihannya hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul sih dokter. Hilang timbul nih Ibu. Apakah keputihan tersebut berbau Ibu? Tidak sih dok. Tidak nih. Apakah haid Ibu lancar nih Ibu? Atau terhambat? Lancar nih. Baik, apakah ada keluhan penyerta lain seperti gatal, merah-merah seperti itu Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada nih. Baik Ibu, untuk menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan genitalia nih Ibu. Pemeriksaan ini akan untuk menilai apakah di alat kelamin Ibu terdapat keabnormalan atau tidak. Nanti Ibu akan diminta untuk melepaskan celana dalam Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik, untuk yang pertama Ibu silahkan buang air kecil terlebih dahulu Ibu. Setelah itu melepas celana dalam. Setelah itu Ibu silahkan berbaring di ranjang ginekologi dengan posisi litotomi Ibu, atau kaki betis kaki Ibu silahkan ditopangkan kepada penampang yang tersedia Ibu. Baik Ibu sudah berbaring dalam posisi litotomi. Selanjutnya saya akan menghidupkan terlebih dahulu lampu sorotnya dan mengarahkan kepada bagian yang akan diperiksa.
dan juga mempersiapkan gelas ini akan digunakan. Lalu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Dan itu menggunakan hand squat. Baik Ibu, saya akan duduk menghadap ke astutis genitalia Ibu untuk mulai melakukan pemeriksaannya. Pertama-tama saya akan membersihkan terlebih dahulu bagian vulva dan juga perineum serta vagina Ibu. Baik, dimulai dari vulva bagian dekstra, lalu dilanjutkan pada vulva bagian sinistra, dan terakhir pada bagian vestibula hingga ke anus. Baik Ibu, setelah melakukan pembersihan, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian vulva dan perineum Ibu untuk menilai apakah terdapat tanda-tanda abnormalitas atau tidak. Baik Ibu, dari hasil inspeksi pada vulva dan perineum itu saya tidak menemukan adanya tanda-tanda abnormalitas seperti terdapatnya ulkus ataupun luka, juga tidak terdapat adanya pembesaran atau pembengkakan atau nodul, tidak terdapat juga peradangan seperti perubahan warna kulit, ataupun juga tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kembali dengan cara membuka kedua labialis Ibu untuk memperhatikan muara dari uretra serta introitus. Baik Ibu, dari hasil inspeksi pada bagian muara uretra Ibu dan juga introitus tersebut, saya tidak ada menemukan adanya tanda-tanda abnormalitas, baik itu seperti terdapat ulkus atau luka, tidak terdapat juga nodul atau pembengkakan atau pembesaran, tidak terdapat juga adanya cairan yang keluar dari vagina Ibu, serta tidak terdapat adanya tanda-tanda peradangan seperti perubahan warna kulit. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian kelenjar Bartholin Ibu. Jadi nanti ketika saya melakukan palpasi, apabila Ibu merasakan nyeri, Ibu bisa sampaikan kepada saya ya. Baik Ibu, saya akan mulai. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik Ibu, saya telah melakukan palpasi pada kelenjar Bartholin Ibu. Dari hasil pemeriksaan palpasi tersebut tidak terdapat pembesaran pada kelenjar Bartholin Ibu, serta juga ketika saya melakukan palpasi itu Ibu tidak merasakan adanya nyeri. Jadi dari pemeriksaan ini diperoleh hasilnya normal nih Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spektrum. Dalam hal ini akan saya lakukan secara hati-hati sehingga Ibu tenang saja, tidak akan ada bagian yang terjepit nih. Saya akan mulai untuk memasukkan spekulumnya. Pertama-tama saya akan buka terlebih dahulu bagian introitus Ibu, dan Ibu bisa menarik nafas dalam terlebih dahulu. Baru di sini sudah masuk spekulumnya, akan saya putar 90 derajat. Lalu akan saya tarik ke atas dan menutup bagian bilah bawah pada spekulum. Kita menarik tuas spekulum untuk membukanya dan memunculnya kembali. Baik, spekulumnya sudah terpasang, saya akan mulai melakukan pemeriksaan ya Ibu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan spekulum ini, saya melihat bahwasannya untuk porsi Ibu, baik dari warna dan juga ukurannya itu normal, tidak ada perubahan. Selanjutnya juga untuk bagian dinding dan juga serviks vagina Ibu itu normal. Namun di sini memang terdapat sedikit sekret atau cairan berwarna putih, dan di sini tidak berbau ya Ibu. Untuk jumlahnya sendiri itu dalam batas normal. Jadi ini masih wajar. Untuk pemeriksaan spekulum sudah selesai, saya akan melepaskan terlebih dahulu pada bagian bilah kanan, juga pada bagian bilah bawah, serta menutup spekulumnya nih. Baik Ibu, di sini saya akan mulai mengeluarkan spekulumnya. Ibu bisa tarik nafas dalam. Baik Ibu, untuk pemeriksaan genitalia Ibu sudah selesai. Selanjutnya saya akan membersihkan kembali terlebih dahulu bagian vulva dan perineum Ibu.
Baik Ibu, untuk pemeriksaan secara keseluruhan sudah selesai. Ibu bisa memakai kembali pakaian doang Ibu dan duduk di kursi pemeriksaan sembari saya makan disinfektan pada tangan saya. Baik Ibu, dari keseluruhan pemeriksaan yang telah dilakukan, Ibu tidak terdapat luka pada dinding vagina Ibu, tidak terdapat massa maupun pembekakan. Juga di porsio Ibu juga dalam ukuran dan bentuk yang normal Ibu, warnanya juga normal kemerahan Ibu. Namun memang terdapat sekret atau cairan pada vagina Ibu. Namun Ibu tenang saja, itu masih batas normal Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu silakan menjaga kelembapan area kewanitaan Ibu untuk menghindari infeksi, sering-sering untuk mengganti celana dalam Ibu, serta Ibu melakukan higienisasi pada area kewanitaan Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan, Bu? Tidak, Dita. Baik, Ibu. Terima kasih.